Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Allah dan Semesta, ruang diskusi tempat kita merefleksikan isu-isu kontemporer dari sudut pandang iman dan akal. Saya Sofan Hardi Pratama yang akan memandu diskusi hari ini. Topik kita kali ini cukup sensitif, namun penting untuk dibahas, yaitu aborsi, konflik wawasan dunia religius dan wawasan dunia sekuler, di mana aborsi adalah isu yang selalu memicu perdebatan. Di satu sisi agama memandangnya sebagai pelanggaran terhadap kesucian hidup, di sisi lain pandangan sekuler kerap menekankan hak otonomi perempuan atau tubuhnya sendiri. Bagaimana kedua worldview ini berbenturan? Mari kita bahas narasumber hebat hari ini. Halo, nama saya Dinda Yulia Rahmawati. Akan membahas dari sisi religius. Halo, saya Megawati akan membahas dari sudut pandang sekuler. Halo, nama saya Nilarati. Saya mendampingi perspektif sekular. Halo, saya Regi. Afriani Nurfalbi akan melihat dari sisi sosial. Halo, saya Novan akan membahas dari sisi hukum dan etika. Dan saya Halo, dan saya akan membahas tentang sesi religius juga. Halo, dan saya Sofi Ropianriani akan menutup dengan refleksi. Baik, sebelum masuk ke konflik wawasan, Sofi bisa jelaskan dulu apa itu aborsi secara umum? Tentu, Sofan, aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Secara medis dibedakan menjadi dua, aborsi spontan atau keguguran, dan aborsi provokatus atau disengaja. Yang sering jadi perdebatan adalah aborsi yang disengaja. Regi, seberapa besar fenomena aborsi di Indonesia saat ini? Menurut data BKKBN, diperkirakan ada sekitar 2 juta kasus aborsi setiap bulan di Indonesia. Angka ini memprihatinkan karena banyak terjadi di kalangan remaja akibat pergaulan bebas. Dan juga di kalangan ibu rumah tangga karena alasan ekonomi. Artinya ini bukan sekedar isu moral, tapi juga isu sosial yang nyata di sekitar kita. Lalu Katina, bagaimana Islam memandang aborsi? Dalam Islam, kehidupan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang beri rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." Mayoritas utama sepakat aborsi setelah 120 hari penitipan ruh adalah haram, karena itu sama dengan membunuh jiwa. Sofi, lalu bagaimana jika kondisi ini darurat? Islam mengenal kaidah ad-daruratu tuhibbul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang jika kehamilan mengancam nyawa ibu. Sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum 120 hari. Tapi ini pengecualian yang ketat, bukan norma umum. Intinya, Islam menempatkan kehidupan janin sebagai suatu yang sakral. Jadi, worldview religius memandang manusia bukan sekadar entitas biologis, tapi ciptaan Allah yang memiliki ruh dan martabat sejak dalam kandungan, ya? Betul sekali, manusia milik dirinya sendiri semata, melainkan milik Allah. Inilah yang membedakan secara fundamental dengan pandangan sekuler. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sekuler. Megawati, bagaimana pandangan Anda mengenai sekular terhadap aborsi? Wawasan dunia sekular umumnya memisahkan nilai-nilai agama dari ruang publik, dan dalam konteks aborsi, pendekatan bertumpuk pada hak asasi manusia, khususnya hak otonomi tubuh perempuan yang dikenal dengan istilah "my body, my choice". Perempuan dianggap punya kedaulatan penuh atas keputusan reproduksinya. Nila, apa argumen utama yang sering diajukan pendukung pandangan ini? Ada beberapa argumen. Pertama, kesehatan mental dan fisik perempuan harus diprioritaskan. Kedua, korban pemerkosaan tidak boleh dipaksa melanjutkan kehamilan.
Ketiga, status janin sebagai manusia utuh masih diperdebatkan secara fisiologis dan biologis. Dalam perspektif sekular, mereka berpendapat sebelum janin memiliki kesadaran statusnya belum sama dengan manusia dewasa. Berarti titik perbedaannya ada pada kapan kehidupan manusia dimulai ya? Tepat. Religius bilang sejak pembuahan atau peniupan roh. Sekular bilang ketika janin punya viabilitas atau kesadaran. Dari sinilah konflik worldview ini bermulai. Lalu, Novan, dari sisi hukum di Indonesia, bagaimana regulasinya? Indonesia menganut jalan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 melarang aborsi, kecuali dalam dua kondisi, indikasi medis darurat dan kehamilan akibat pemerkosaan. Jadi hukum kita mencoba menyeimbangkan nilai religius dengan realitas sekular. Menarik juga. Tapi apakah jalan tengah ini cukup? Secara etika ini kompromi yang masuk akal, namun dalam praktiknya masih banyak celah. Banyak aborsi ilegal yang tidak masuk statistik, dilakukan di tempat yang tidak aman, bahkan membahayakan nyawa perempuan itu sendiri. Rezi, bagaimana dampak sosialnya? Oh, dampaknya besar. Stigma sosial membuat perempuan yang hamil di luar nikah merasa terjepit sehingga memilih jalan ilegal. Padahal yang dibutuhkan bukan sekedar pelarangan, tapi edukasi sosial, dukungan sosial, dan pendampingan. Konflik worldview ini tidak akan selesai tanpa dialog, bukan hanya penghakiman. Lalu Sofi, sebagai penutup, bagaimana kita memaknai isu ini dalam kerangka mata kuliah Allah dan Semesta? Baik, terima kasih Sofan. Mata kuliah Allah dan Semesta mengajarkan kita bahwa manusia bukan makhluk otonom absolut. Kita adalah bagian dari penciptaan Allah yang memiliki tujuan. Wawasan religius menempatkan hidup sebagai amanah, sementara sekular menempatkannya sebagai hak. Keduanya punya kebenaran parsial. Namun, sebagai Muslim, kita percaya bahwa hak sejati lahir dari pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segalanya, termasuk tubuh kita. Kebebasan tanpa tanggung jawab moral akan berujung pada kehampaan. Untuk solusi terbaiknya bukan hanya melarang atau membebaskan, tetapi membangun masyarakat yang pertama memberikan edukasi seksual berbasis nilai, kedua menjamin perlindungan bagi korban kekerasan, ketiga menumbuhkan empati bukan stigma, yang terakhir menghidupkan kembali kesadaran bahwa setiap kehidupan adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kesimpulannya aborsi bukan sekadar persoalan legal atau medis, tapi juga ingin bagaimana kita memandang hidup, manusia, dan Tuhan. Worldview religius mengajak kita tunduk kepada kehendak Allah. Worldview sekular mengajak manusia berdaulat atas dirinya sebagai umat beragama di era modern ini. Tugas kita adalah menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan imam. Terima kasih kepada Kotina, Megawati, Nila, Novan, Rezi, dan Sophie atas diskusinya yang kaya dan reflektif. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Allah dan Semesta yang telah membimbing kami dalam memahami isu-isu kontemporer dan dari perspektif iman. Semoga podcast ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap perdebatan ada kehidupan yang berharga dan pencipta yang maha mengetahui. Saya Sofwan Hadi Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.